Halo, selamat berjumpa kembali sahabat petani vanili. Kali ini sahabat, saya hanya mau menunjukkan hasil dari aplikasi pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Sengaja memang saya bagikan ini. Saya hanya mau membantu teman-teman semua karena masih jarang petani vanili yang mengetahui cara menggunakan pupuk organik cair untuk perangsang bunga. Dan banyak yang beranggapan bahwa tanaman vanili itu tidak perlu diaplikasikan pupuk perangsang bunga atau pupuk sejenis lainnya. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari aplikasi pupuk perangsang bunga yang sudah saya buat dan saya bagikan di channel YouTube saya, teman-teman. Kalau di tahun kemarin saya membuat pupuk organik cair dari daun kelor, itu juga hasilnya sudah saya bagikan di channel YouTube saya, teman-teman. Kalau mau belajar tinggal mencari pada kolom channel saya. Nanti saya tunjukkan juga beberapa ya ada di sebelah sana. Untuk membuat pupuk organik cair ini sendiri sangatlah gampang ya teman-teman. Ini sampai tandanya sampai ganda. Dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pupuk organik cair perangsang buah itu memang sangatlah gampang didapat, sangat mudah didapat di sekitar kita teman-teman. Selain itu sahabat, untuk pengaplikasiannya dimulai setelah kita melakukan stressing sulur vanili ya teman-teman. Karena ada beberapa teman yang bertanya kapan kita mulai mengaplikasikan pupuk organik cair perangsang buah yang kita buat sendiri. Dan hari ini sekaligus saya akan menjawab bahwa untuk mengaplikasikannya itu setelah kita melakukan proses stressing, yaitu biasanya pada bulan 5 dan 6. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan pupuk organik cair perangsang bunga seperti ini teman-teman, saya sudah pernah membagikan pada channel YouTube saya, dan ini adalah beberapa hasil yang sudah saya tunjukkan seperti yang lain tadi. Untuk lebih efektif dalam menggunakannya sehingga hasilnya lebih maksimal teman-teman, sebaiknya teman-teman menyemprotnya itu pada sore hari, lalu lebih banyak mengaplikasikannya itu pada bagian bawah daun. Karena sebenarnya untuk stomata atau mulut daun tanaman itu sendiri lebih banyak berada pada bagian bawah daun. Memang pada bagian atas daun juga ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Jumlah yang paling banyak stomata itu adalah pada bagian bawah daun. Kemudian untuk pengaplikasiannya itu adalah lebih bagusnya sekitar jam 3:30 sampai jam 4 sore, atau bisa mulai dari jam 3 sampai jam 4. Lalu interval pengaplikasiannya itu adalah 1-2 minggu sekali, itu pada tahap awal. Tapi kalau sudah masuk pada tahap pembuahan, kalau sudah keluar bunga seperti ini, itu lebih bagusnya 3-1 bulan sekali teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel saya ini, like dan subscribe. Saya akan sangat bersyukur atas like dan subscribe yang Anda berikan untuk saya.